adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Nah, pada video yang kali ini, saya akan membahas beberapa soal ya tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, khusus yang pertama, saya akan mengajarkan adik-adik bagaimana mengerjakan atau menyetarakan reaksi apabila di dalam satu reaksi terdapat lebih dari dua yang mengalami perubahan biloks. Nah, ada yang 3 atau ada yang 4. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sebenarnya tahap-tahap masih sama ya adik-adik. Gak usah bingung, hanya aja nanti ada yang berbeda sedikit saja. Oke, langsung saja kita kerjakan. Ini contoh soalnya ya. Yuk kita cari dulu berapakah biloks dari masing-masing unsur. Oke, oksigen adalah min 2, dikali 4 menjadi min 8, maka Mn di sini adalah positif 7. Oke, selanjutnya Fe di sini biloksnya adalah positif 2 ya, sesuai dengan muatannya. Lalu di sini ini min 2 kali 4 min 8, berarti C-nya itu adalah positif 6 ya, karena kan 6 dikurang 8 hasilnya min 2. Oke. Berarti setiap satu atom C bagi 2 aja, 6 bagi 2 berarti positif 3. Selanjutnya Mn di sini ini ion, langsung saja muatannya ya positif 2. Fe juga di sini berupa ion, berarti langsung saja muatannya yaitu positif 3. Lalu di sini ini min 2 kali 2 min 4. Maka satu atom karbon biloksnya adalah positif 4. Nah, adik-adik kalau adik-adik perhatikan di sini ya, ada yang berubah tuh ada 3 ya, lebih dari 2, yaitu Mn ini dari 7 menjadi 2, lalu Fe dari 2 menjadi 3, lalu C dari 3 menjadi 4. Oke, mari kita hubungkan saja dulu ya untuk tidak membingungkan mana-mana aja yang berubah. Saya akan hubungkan. Ini berubah. Lalu Fe juga berubah. Oke, selanjutnya karbon juga berubah. Nah, saya akan menggunakan metode PBO ya, perubahan bilangan oksidasi. Karena menurut saya lebih cepat. Kalau adik-adik mau setengah reaksi juga nggak apa-apa, terapkan saja tahap-tahapan yang sudah saya bagikan pada part yang kedua ya. Jadi pasti adik-adik bisa mengerjakan. Oke, selanjutnya setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks, yaitu tahapannya ya. Oke, ini kan karena Mn di sini jumlahnya 1, Mn di sini juga jumlahnya 1, jumlah atomnya maksud saya ya, bukan biloksnya, maka tidak usah setarakan lagi. Fe di sini jumlah atomnya 1, Fe di sini juga 1, C di sini 2, sedangkan C di kanan masih 1. Nah, supaya jumlahnya sama, kita tambahkan koefisien di sini 2. Oke, maka jumlah karbon di kiri dan kanan sudah sama yaitu 2 ya. Lalu kalikan biloks dengan jumlah atom ya, tahap-tahapannya kan kalikan biloks dengan jumlah atom. Oke, ini 7 kali 1 tetap 7, 2 kali 1 tetap 2, 3 kali 2 ya, karena jumlah atom di sini C-nya 2, berarti ini positif 6. Mn di sini tetap, Fe juga tetap, karbon di sini berubah ya, dari 4 kali 2 menjadi 8. Itu dia ya. Nah, tahapan yang berikutnya tentukan kenaikan atau penurunannya ya. Dari 7 menjadi 2 ini berarti saya akan buat warna yang berbeda ya adik-adik supaya nggak bingung. Dari 7 menjadi 2 berarti ini turun 5. Lalu Fe dari 2 menjadi 3 berarti ini naik 1. Lalu untuk karbon dari 6 menjadi 8 berarti ini naik 2. Oke adik-adik, lihat mana yang sama ya. Yaitu ini ya, ini naik, ini juga naik. Itu maksud saya, mana yang sama ya. Nah, kenapa saya harus tentukan gitu? Kita jumlahkan dulu. 1 tambah 2 itu berapa? 3 ya, kita jumlahkan, yaitu 3. Nah, jadi kita perhatikan ininya. Ini 5-nya dan ini 3-nya. Jadi kalau ada yang sama, kita jumlahkan dulu. Oke? Nah, kalau yang turunnya ada yang sama lagi, jumlahkan juga gitu ya. Jadi kita akan lihat nanti. Antara 5 dengan 3, KPK-nya berarti ini kita kalikan dengan 3, ini kita kalikan dengan 5. Oke, ini faktor pengalinya ya, akan kita gunakan sebagai koefisien ya. Nah, untuk Mn kan faktor pengalinya adalah 3, maka reaksi menjadi 3MnO4- ditambah untuk Fe kan, Fe itu tadi faktor pengalinya adalah 5 ya. Berarti 5 Fe2 positif ditambah untuk karbon ya, faktor pengalinya sama dengan Fe tadi yaitu 5, berarti 5 C2O4 2- menjadi
Oke, untuk Mn di sini faktor pengalinya adalah 3, maka menjadi 3Mn2 positif ditambah Fe di sini faktor pengalinya 5, berarti 5Fe3 positif ditambah, nah CO2 di sini ini kan 2 ya adik-adik. Jangan lupa ya, kalikan 2 dengan 5-nya ya. Jangan lupa kalau ada koefisiennya kalikan. Berarti ini menjadi 10 CO2. Nah, setelah itu kita setarakan muatan ya adik-adik. Nah, karena di dalam keadaan asam, maka muatan akan disetarakan dengan H positif. Oke, jadi kita tentukan dulu berapakah muatan di kiri dengan di kanannya ya. Saya akan ganti warna dulu. Oke, untuk muatan di kiri ya, kita hitung ini min 1 kali 3 berarti min 3 ditambah ini 2 kalikan dengan ini 5 jadi 10, ini min 2 kalikan dengan 5 jadi min 10, maka ini hasilnya adalah negatif 3. Selanjutnya di sebelah kanan ini 2 kalikan dengan 3 6 ditambah 3 kalikan dengan 5 berarti 15. Berarti ini adalah 21. Oke, di manakah kita akan menambahkan H positif? Ingat ya, jika kita H positif itu ditambahkan di ruas yang muatannya lebih rendah. Oke, kalau misalkan OH- kan ditambahkan di muatan di ruas yang muatannya lebih tinggi ya. Kalau ini di muatan yang lebih rendah. Oke, berarti H positifnya kita tambahkan di sini. Nah, sebanyak berapa? Karena di sini min 3, di sini 21. Kita harus ikuti sebelah kanan ini ya, yang lebih besar 21. Min 3 ditambah berapa supaya hasilnya 21? Tentunya ditambah 24. Berarti sini 24 H positif. Oke, yang terakhir, setarakan hidrogen dengan menambahkan H2O. Karena di sini hidrogennya 24, berarti kita tambahkan sebelah sini ya, yaitu sebanyak 12 H2O. Kenapa 12? Karena kan sini sudah ada angka 2 di sini ya. 2 kali 12 itu 24. Jadi kalau ada dituliskan di sini 24, nanti ini hidrogen jadi 48. Jadi nggak sama dengan sebelah kiri. Oke, setelah kita menambahkan H2O, maka reaksi ini sudah disetarakan. Jadi ini sudah setara. Oke, jika dari kurang yakin, yuk kita cek jumlah oksigen. Cek oksigennya. Di kiri 4 kali 3 ya, ini kan 4 ya, kalikan dengan koefisiennya 3 12 ditambah oksigen di sini 4 kalikan dengan 5 20. Berarti totalnya 32. Selanjutnya sebelah sini ini 2 ya, kalikan dengan 10 berarti 20 ditambah ini oksigennya 1 kalikan dengan 12 32. Adik-adik perhatikan bahwa jumlahnya sudah sama ya, 32. Oke, saya akan tuliskan, maka reaksi yang sudah setaranya adalah 3MnO4- ditambah 5Fe2 positif ditambah 5C2O42- ditambah 24H positif menjadi 3Mn2 positif ditambah 5Fe3 positif ditambah 10 CO2 ditambah 12 H2O. Nah, ini dia reaksi yang sudah setaranya. Jadi begitu dia adik-adik ya, untuk menyetarakan reaksi. Jadi nggak usah khawatir bagaimana cara menyetarakan reaksi apabila yang mengalami perubahan biloxnya itu lebih dari 2 unsur. Nggak masalah ya, mau 2, mau 3, mau 4, mau berapapun juga pasti akan bisa kita setarakan. Nah, ini kita setarakan dengan menggunakan metode Bilox. Oke, nah ini dia untuk penyetaraan reaksi. Berikutnya kita akan bahas bagaimana tentang stoichiometry redox. Oke, sekarang kita akan bahas soal-soal ya yang pernah keluar di ujian-ujian perguruan tinggi negeri. Nah, ini dari UMPTN tahun 1992. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redox. Nah, untuk mencari jumlah elektron terlibat, saya akan menggunakan cara yang pertama dulu ya, yaitu untuk cara PBO. Oke, jadi adik-adik setarakan aja menggunakan metode PBO. Nanti kita bisa lihat berapakah jumlah elektronnya. Nah, tentukan dulu berapa biloxnya ya. AS di sini kan unsur, berarti biloxnya adalah 0.
Oke, nitrogen di sini ini min 2 kali 3 min 6, berarti nitrogen ini adalah positif 5. Oke, untuk O dan H kan tetap ya, jadi nggak usah dihitung. Oke, di sini oksigen itu min 2 kalikan 4, berarti ini min 8, maka AS di sini adalah positif 5 ya. Oke, nitrogen oksigen di sini min 2, berarti nitrogennya positif 2. Nah, jadi kan yang berubah itu AS dan nitrogen ya. Jadi kita nggak usah gunakan OH- dengan H2O-nya, ini nggak usah kita ambil. Oke, lalu kita tuliskan di sini AS ditambah NO3- menjadi ASO4 3- ditambah NO. Nah, adik-adik, kita abaikan aja koefisien ini ya, 35 ini kita abaikan saja karena nanti dia akan kembali sendiri. Oke, kita tuliskan dulu biloxnya di bawahnya. Berikutnya jangan lupa kalikan bilox dengan jumlah atom ya, karena jumlah atom di sini semua sama yaitu 1, berarti nggak usah kita kalikan lagi ya, karena hasilnya pasti tetap sama. Oke, lanjutnya kita hubungkan. Oke, yang mengalami perubahan bilox kita hubungkan dulu. Lalu kita tentukan berapakah kenaikan dan penurunannya. Dari 0 menjadi 5, berarti ini naik 5 ya. Dari 5 menjadi 2, berarti ini turun 3. Nah, KPK 5 dan 3 itu kan 15 ya, berarti yang di atas kalikan dengan 3, bawah kalikan dengan 5. Nah, adik-adik, kita cukup sampai tahap di sini saja. Kenapa? Karena kan yang tanyakan adalah jumlah elektron ya. Nah, sampai di sini tahapnya elektronnya bisa terlihat. Nah, atau dari mana? Ini nih, KPK yang saya katakan tadi ya. 5 kali 3 atau 3 kali 5 itu kan hasilnya adalah 15 ya. Artinya ada 15 elektron yang terlibat di dalam reaksi ini. Jadi jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks ini adalah 15. Jadi kita lihat aja ini foto pengalinya. Nah, sebenarnya adik-adik ini ada dua cara ya, ada cara setengah reaksi dan ada cara PBO. Akan tetapi yang lebih cepat itu menurut saya adalah cara PBO. Jadi saya lebih menganjurkan adik-adik untuk menggunakan cara PBO saja. Oke. Soal yang kedua berasal dari SNMPTN 2013, kita lihat ya, logam Al digunakan untuk mereduksi INOS dengan air 190 dalam larutan menurut reaksi ini. Bila 18 gram logam Al tepat mengendapkan 190 gram padatan OS, maka nilai N-nya adalah, untuk soal seperti ini, itu memiliki cara cepat ya. Nah, cara cepatnya adalah perubahan bilangan oksidasi unsur pertama dikalikan molnya sama dengan perubahan bilangan oksidasi unsur yang kedua dikalikan dengan molnya. Oke, nah kita akan gunakan cara ini. Jadi kalau misalkan adik-adik tahu cara ini, pasti ini bisa dikerjakan dengan sangat cepat ya adik-adik. Nah, kita lihat ya. Nah, yang mengalami perubahan bilox itu kan Al dan juga OS ya. Al itu ini biloxnya di sini 0, sini positif 3. Untuk OS itu di sini positif N menjadi 0. Maka ya saya tuliskan gini aja, maka Al itu berubahnya 3, sedangkan OS itu berubahnya sebanyak N, ya kan? Karena kan dari 0 menjadi 3 itu berubahnya 3, kalau dari positif N menjadi 0 itu berarti juga perubahannya adalah positif N. Maka di sini sama dengan, kita anggap saja untuk unsur yang pertama itu Al, unsur yang kedua itu adalah OS. Nah, Al perubahan bilangan oksidasinya itu adalah 3 ya. 3 dikali mol Al. Nah, ini kan diketahui ya, massa dengan AR-nya ya adik-adik. AR dari logam aluminium itu ya, kalau nggak ada yang tahu itu 27. Oke, nah karena ini adalah unsur-unsur yang biasa keluar ya, jadi dia harus menghafalnya. Maka 18/27 itu akan sama dengan, nah untuk perubahan bilangan oksidasi untuk OS itu adalah positif N ya, atau N dikali masanya adalah 190 dibagi MR-nya atau AR-nya adalah 190. Oke, jadi jangan lupa ya, rumus mol itu kan banyak ya. Untuk yang di sini kita gunakan gram per AR. Nah, itu ya, ini 18/27 dan 190/190. Ini kita habis coret. Ini kita coret 3 dengan 27 di sini 9, 18 bagi 9 adalah 2. Maka nilai N-nya adalah 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B.
Nah, gitu dia ya adik-adik. Soal yang berikutnya dari SBMPTN tahun 2018 kode 421. Diketahui reaksi disproporsionasi sebagai berikut. Jika 2,5 mol MnO2 mengalami disproporsionasi, maka jumlah mol elektron yang terlibat adalah, oke, sekarang adik-adik ini menanyakan jumlah mol elektron yang terlibat jika 2,5 mol MnO2 mengalami disproporsionasi. Jadi ini kita bukan mencari berapa jumlah elektron yang terlibat saja ya, akan tetapi ke jumlah mol elektronnya. Oke, mari kita ambil dulu senyawa-senyawanya. Ada MnO2, ini yang kita gunakan ya. Lalu ada Mn dan ada MnO4 ya, kan itu yang mengalami perubahan Milox. Kita tuliskan di bawah, MnO2 menjadi Mn2 positif ditambah MnO4 min. Ingat ya adik-adik, kita abaikan aja dulu koefisiennya. Oke, berikutnya kita tentukan Milox masing-masing unsur ya. Di sini positif 4. Lalu Mn di sini positif 2 dan Mn di sini adalah positif 7 ya. Saya langsung saja ngerjain. Ingat buat adik-adik yang belum paham mengenai mencari Bilox, silahkan tonton dulu ya konsep dasar Bilox di kelas 10 ya, ada di video saya. Oke, berikutnya kita kalikan, kita setarakan dulu ya. Oke, kita setarakan dulu. Nah, ini kan berubah dari 4 menjadi 2. Lalu dari 4 menjadi 7. Kita setarakan dulu atom yang mengalami perubahan Milox. Nah, Mn di sini jumlahnya 1 ya, jumlah atomnya. Mn di sini juga jumlah atomnya 1, maka sudah sama ya. Lalu Mn di sini 1, Mn di sini juga 1. Jadi sudah sama. Jadi adik-adik jangan gak usah tambahin di sini 2. Soalnya kan Kak, di kanan tuh ada 2 Mn. Oh, jangan, kita lihatnya 1 per 1 ya. Oke. Berikutnya kalikan Milox dengan jumlah atom. Karena jumlah atomnya semuanya 1, jadi Miloxnya tetap ya semua. Lalu tentukan kenaikan dan penurunan. Dari 4 menjadi 2 berarti ini turun 2. Dari 4 menjadi 7 berarti ini adalah naik 3. Nah, KPK nya berarti atas kalikan dengan 3, bawah kalikan dengan 2, supaya hasilnya adalah 6 ya. Maka kalau ditanya berapakah jumlah elektron yang terlibat, jumlahnya ya adik-adik, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi ini kita kalikan aja ya tadi, 2 kali 3 atau 3 kali 2 itu adalah 6 ya, maka jumlah elektron terlibat adalah 6. Akan tetapi pada soal ini dia menanyakan jumlah mol, hati-hati adik-adik ya, sini ada jumlah mol. Oke, kita buat dulu ya. Nah, karena Mn kan mengalami reduksi dan oksidasi, jangan lupa ini kita totalkan ya. 3 tambah 2 adalah 5, maka 5 MnO2 menjadi, untuk Mn di sini ini faktor pengalinya 3, maka menjadi 3 Mn2 positif ditambah untuk MnO4 min ini faktor pengalinya adalah 2, berarti 2 MnO4 min. Nah, adik-adik, karena jumlah elektron terlibat itu adalah 6, kita boleh tuliskan di kiri dan kanan itu seperti ini ya, 6 elektron tambah 6 elektron. Gak masalah ya, karena kan ini seolah-olah memang ada elektron, ada transfer elektronnya ya. Kenapa nggak kelihatan Kak? Soalnya kan dicoret nih, karena jumlahnya sama. Oke, katanya MnO2 yang mengalami perubahan Bilox ini atau mengalami disproporsionasi ini sebanyak 2,5 mol. Oke, maka kita gunakan perbandingan ya adik-adik. Atau jika seperti cara kakak adalah bagikan ke atas. Oke, dibagikan yang ke atas atau dengan koefisiennya, lalu nanti kalikan ke yang ditanya. Gitu ya. 2,5 bagi 5 adalah 0,5. 0,5 kali 6 adalah 3. Berarti elektron terlibat adalah 3 mol. Gitu ya, jangan lupa ya cara mencarinya, bagikan lalu kalikan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, itu dia untuk pembahasan tahun 2018. Untuk contoh soal yang terakhir berasal dari UMUGM tahun 2016 kode 381. Diketahui redoks, reaksi redoks yang belum setara, maka pernyataan berikut yang benar adalah, nah oke, sekarang kita lihat ya ada 4 pernyataan, manakah yang benar. Yang pertama kan pernyataannya menanyakan apakah PbSO4 bersifat oksidator, atau pada pernyataan kedua bersifat reduktor. Jadi kita lihat dulu aja ya, kita setarakan aja juga sekalian, nggak apa-apa. PbSO4 menjadi
PB ditambah PbO2. Oke, kenapa saya hanya mengambil PbSO4, Pb dan PbO2? Karena pada H2O dan H2SO4 itu tidak ada yang mengalami perubahan bilos ya. Nah, kita akan buktikan di sini. Oke, PbSO4 adik-adik kalau bingung ya, PbSO4 Kak, kita nggak tahu bilos Pb-nya berapa, S-nya berapa, gimana nih? Ini bisa dionisasikan menjadi Pb2 positif ditambah SO4 2 negatif. Nah, maka bilos PB di sini plus 2, nanti S di sini adalah plus 6 ya, oksigen min 2. Oke, berarti kita tuliskan aja di sini PB-nya adalah 2. Selanjutnya PB di sini bilosnya adalah 0 ya, karena merupakan molekul unsur. Berikutnya PB di sini adalah positif 4 ya. Karena kan ini min 2 kali 2 min 4. Nah, ini pasti PB-nya adalah positif 4. Oke, nah ini adalah reaksi autoredoks. Yuk kita hubungkan. PB itu mengalami reduksi, nah tapi dia juga mengalami oksidasi. Oke, jadi manakah pernyataan yang benar? Katanya PbSO4 bersifat sebagai oksidator, benar ya? Oksidator kan adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, dia mengalami reduksi nih, 2 menjadi 0. Tapi PbSO4 juga berperan sebagai reduktor ya. Karena kan ini reaksinya adalah reaksi autoredoks. Pada autoredoks ya, oksidator dan reduktor itu adalah zat yang sama. Oke, jadi kan kita lihat di sini ya, PbSO4 tuh mengalami oksidasi dan dia juga mengalami reduksi, berarti dia adalah oksidator dan reduktornya. Nah, kalau pernyataan 1 benar, pernyataan 3 itu sudah pasti benar ya adik-adik. Nah, Kak yakin nggak, ada tahu dari mana nih pada akhir reaksi pH larutan itu lebih kecil dari 7? Kita lihat pada hasil reaksinya. Ada H2SO4, ini asam kuat ya, maka pH larutan pasti lebih kecil dari 7. Oke, kita tinggal membuktikan yang keempat saja. Bagaimanakah perbandingan mol PbSO4 terhadap H2O? Yuk kita lihat ya. Selanjutnya setelah kita hubungkan seperti ini, nah adik-adik setarakan dulu ya atom-atomnya. Kan Pb di sini jumlahnya 1, Pb di sini juga 1, Pb di sini 1, Pb di sini juga 1. Jadi sudah setara ya jumlah atomnya. Berikutnya kalikan bilos dengan jumlah atom. Nah, karena kan jumlah atomnya itu masing-masing semua 1, maka nggak usah kita kalikan. Oke, kita biarkan saja. Oke, nah selanjutnya tentukan kenaikan dan penurunan. Dari 2 menjadi 0 berarti ini naik 2. Dari 2 menjadi 4 berarti ini ini turun 2, ini naik 2. Oke, berarti kan ini semua faktor pengalinya adalah 1 ya adik-adik. Nah, untuk PbSO4 jangan lupa ini dijumlahkan ya. Jumlahkan. Maka 1 tambah 1 adalah 2 PbSO4. Menjadi Pb di sini kan pengalinya 1, berarti tetap ya Pb ditambah PbO2 juga pengalinya adalah 1, maka tetap PbO2. Nah, selanjutnya kalau adik-adik belum paham ya untuk menyetarakan penyetaraan autoredoks, silahkan tonton di part ketiga dulu ya. Di situ saya sudah dijelaskan tahap-tahapannya ya. Mana tadi adik bingung dengan saya bahas kali ini, itu karena saya sudah bahas di video sebelumnya. Jadi saya anggap adik-adik sudah paham ya, jadi tidak usah jelaskan secara rinci lagi. Nah, berikutnya kita kan tinggal menggunakan unsur senyawa-senyawa yang belum kita gunakan ya. Ada H2O dengan H2SO4. Nah, H2O itu kan selalu paling belakangan, berarti kita ambil H2SO4 dulu. H2SO4 itu untuk menyetarakan apa sih Kak? Untuk menyetarakan S-nya pastinya ya, bukan H atau O-nya. Di kiri jumlah S-nya ada 2, sedangkan di kanan itu masih 1. Berarti kita tambahkan di sini angka 2. Oke, maka jumlah S-nya sudah sama kiri dan kanan, jadi jumlahnya 2 ya. Selanjutnya kita tambahkan H2O di sini ya. Nah, H2O kita tambahkan berapa? Ya, kita mau nyetarin hidrogennya berapa gitu ya. Nah, hidrogen di sini kan jumlahnya 4 ya, 2 kali 2, sedangkan di sini masih 2, berarti kita tambahkan 2H2O. Nah, maka reaksi ini sudah setara. Yakin nih Kak setara? Yuk kita cek jumlah oksigen. Cek oksigen. Oke, oksigen di kiri 4 kali 2, 8 ditambah ini 1 kali 2, 2, maka ini 10. Di sebelah kanan ini ada sebanyak 2 ditambah ini 4 kalikan dengan 2, 8, 10. Jumlah oksigen sudah sama.
Sekarang kita lihat berarti berapakah perbandingan PbOSO4 terhadap H2O. Kita lihat ya, perbandingannya adalah 2:2 atau 1:1. Berarti ini salah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A ya. Karena kan A itu artinya pernyataan 1, 2, 3 itu benar. Nah, itu dia adik-adik untuk pembahasan soal-soal yang pernah keluar di UMGM, SBMPTN, maupun di soal ujian mandiri lainnya. Nah, saya harap adik-adik bisa mengerti dengan penjelasan yang saya berikan. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya.